salah satu orang tua melihat video ini nanti malah jadi tidak ini ya. Saya minta maaf, ayah ibu. Saya minta maaf. Teman-teman saya sudah ada yang menjemput. Sudah ada yang menjemput. Yang menjemput. Kayak cahaya saya tidak bisa melihat. Kapan itu? Saat ini. Oh, saat ini. Nah, berarti itu tadi sudah semua Cahaya. tertolong semuanya. Masih ada yang terjebak. Tidak bisa disempurnakan semuanya. Itu terjebak apa? Karena punya perjanjian. Dengan apa? Sudah ditawan iblis yang punya perjanjian. Itu karena apa? Masalah apa? Dari orang tuanya. Ada juga dari kakek buyutnya. Ada yang pesugihan, ada yang keilmuan. Oh, ya seperti itu. Keilmuan sama pesugihan ada. Ya sudah Tidak bisa ditolong. Oh, ya. Sudah dibawa sama iblis. Ya, kalau seperti itu memang saya nggak punya kehendak apa-apa. Itu semua sudah terjadi karena semua takdirnya. Jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Yang penting kamu saat ini bagaimana kondisinya? Masih lemas. Masih lemas. Iya. Coba itu membaca sholawat Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi. ya. Terus Sallallahu alaihi Muhammad, baca terus. Tidak ada efeknya. Ya, batin itu mengingat Allah. Batin ini kamu itu mengingat Allah. Tulis lafaz Allah itu dari kiri kanan alif lam. Ini ya, dibayangkan ya. Yaitu dibayangkan mengingat Allah. Masih bingung saya. Ya nggak apa-apa ya, berusaha. Setahu saya dari kanan. Selama saya belajar di pondok itu masih dari kanan. Kalau nulis lafaz Allah itu bukan dari kiri. Nah, ini kok dari kiri, saya bingung. Ya coba saja, nanti ada ininya enggak? Ya capeknya kebingungan nanti malah tambah bingung. Saya juga ikut bingung nanti. Kamu coba saja itu di ya, ingat Allah itu dari kiri kanan ya. Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi. Nah, sambil bayangkan lafaz Allah itu tadi. Katanya disuruh sempurnakan dulu. Belum sempurna. Saya belum sempurna katanya. Ya, Bismillah. Ini ada yang mengganggu di hidung, apa ini?
Terus bersihkan semua jenis negatifnya sesuai dalam tubuhnya. Sempurna semua bentuk tubuhnya. Dingin sekali. Kok beda? Kok beda? Yang kamu rasakan bagaimana? Dingin, sejuk, enak. Oh iya. Sudah kembali energinya? Pulih apa belum? Baru 50. Oh, 50. Iya. Ini ada yang mengganggu apa ini? Kayak lendir. Oh iya. Ya mungkin itu apa efek dari itu tadi. Disuruh membaca syahadat lagi. Iya. Ya silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk semua iman sempurna iman Islamnya. Sallallahu Islamnya alaihi Muhammad. Semuanya Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu coba salawat lagi. Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi sambil zikir mengingat Allah. Kok beda? Apa yang saya pelajari di dalam pondok kok beda sama sekarang? Ya saya juga tidak tahu yang kamu pelajari itu apa. Di dalam pondok hanya disuruh belajar membaca dan menghafal, tidak pernah merasakan energi yang sejuk, badan terasa sejuk, enak, damai. Belum pernah saya merasakan hal seperti ini. Oh ya seperti itu. Iya. Sebenarnya itu kenapa bangunan pondok itu kok sampai roboh? Itu ada campur tangan dari bangsa iblis. Di dalam pondok itu ada kerajaan yang sangat besar. Kerajaan iblis, tapi dikuasai, diserahkan oleh raksasa. Ada punya perjanjian gaib waktu membangun pondok itu. Dulu awal mulanya membangun pondok itu Babu Guru punya perjanjian tanpa sepengetahuan beliau, tapi minta
supaya pondoknya nanti didatangkan santri-santri, supaya banyak yang menimba ilmu di dalam pondok pesantrennya. Tapi nggak tahu yang diamalkan itu ternyata mendatangkan bangsa siluman, jin, fasik, dan iblis. Secara tidak langsung punya perjanjian mengikat. Makanya iblis dan anak buahnya minta upah karena sudah membantu membuat pondok pesantren yang tempat saya belajar dulu cukup terkenal dan banyak sekali santrinya, sampai luar pulau, bahkan ada yang luar dari negara ini, dari luar negeri juga ada. Tapi sebenarnya orang tuanya asli Indonesia ini, tapi tinggalnya di luar negeri. Bekerja di luar negeri ada juga. Itu punya perjanjian gaib yang tidak disengaja oleh Mbah Buyut, guru pendiri pondok pesantren. Jadi perjanjiannya itu memang tidak sengaja, tidak tahu. Tidak disengaja. Jadi yang dijalankan itu juga beliau mengamalkan wiridan tertentu. Tapi niatnya bukan karena Allah Ta'ala. Niatnya ini supaya pondok pesantrennya nanti menjadi besar, banyak santrinya, dan bisa menyebarkan ilmu agama. Itu yang tidak diketahui oleh beliau. Iya. Jadi setelah meninggal baru tahu semua kamu ya? Iya. Jadi sebelumnya memang juga tidak tahu. Saya tidak mengerti apa-apa. Apa di sana kondisi teman-temannya itu ada yang salah satu ditawan itu tadi? Gimana? Maksud saya kamu tahu itu karena salah satu teman-temanmu mungkin ada yang ditawan atau dibawa oleh bangsa itu, bangsa iblis itu saya maksud. Betul. Jadi kamu tahunya setelah meninggal ini ya? Ada juga yang dikorbankan buat pembangunan pondok tersebut, tapi ada juga yang ulah dari orang tuanya sendiri. Ya. Sana sudah ada yang mau menjemput. Terima kasih sudah menolong saya. Ya. Saya tidak bisa membalas apa-apa. Tidak apa-apa. Yes. Yang penting kamu sudah terselamatkan, kamu sudah ini tertolong. Intinya kalau misalkan itu
nanti coba ikut mendoakan teman-temannya itu agar bisa terselamatkan juga ya, semuanya ya. Itu jin pendampingnya belum disempurnakan. Yang mana? Semuanya belum disempurnakan. Tadi yang disempurnakan cuma roh sukmanya saja. Jin pendampingnya belum. jin korinnya berarti ya. Iya, termasuk jin korinnya yang saya tempati dulu. Ya, semuanya jin korin yang jadi korban bangunan semuanya saya minta tembak muslim sekarang. Bismillah. Banyak cahaya di sini. Masuk semua satu-satu, semua yang menembus semua dada semua masuk ke dalam dada yang tembus. Semua yang manusianya semua Tuhan tekankan dikatakan semua dengan iblis semuanya Atas kejadian pondok yang roboh itu untuk introspeksi bagi semuanya, khususnya untuk umat muslim. Kalau melakukan suatu ibadah ataupun amalan ataupun wiritan, intinya pokoknya melakukan amal ibadah harus ikhlas lillahi ta'ala, harus karena Allah ta'ala, bukan karena lainnya ataupun karena duniawi. Kalau melakukan ibadah karena duniawi, otomatis akan mengundang bangsa gaib, otomatis akan mengadakan perjanjian gaib yang tanpa kita sadari. Tahu-taunya nanti kalau sudah kita meninggal, ya sudah gitu saja. Ya, terima kasih itu tadi pesannya. Semoga Saya kami yang semua sangat terima kasih sudah disempurnakan. ya, semoga kami semua bisa memperbaiki ibadah-ibadah kami semuanya ya. Ya sudah, kamu boleh kembali ke asramamu, ke tempatmu yang semestinya. Kamu bisa keluar dari jasad ini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua keluar. Semua. Ya. Kelihatan sampai apa? Tersambung dengan belum. Kelihatan sampai tersambung sampai ke jasadnya ya, sampai nangis, sampai keluar apa lendir-lendirnya seperti itu ya. Itu tadi ya pemirsa ya, untuk mediumisasi tadi kita ambil manfaatnya saja. Apabila itu tidak cocok atau tidak sesuai dengan pemahaman atau pendapat panjenengan semua, ya kami mohon maaf. Anggap saja hiburan lah kalau tidak sesuai dengan pendapat ataupun tidak sesuai dengan pemikiran panjenengan pemerhatinya tadi ya. Tadi intinya kesimpulannya dalam suatu itu tadi banyak yang belum tertolong dalam segi ruh sukmanya, dalam segi jin kurinya.
Jin Qorin itu apa? Jin Qorin itu adalah jin pendamping. Jadi ketika kita lahir, manusia itu semua satu paket, dari ruh, dari sukma itu jin pendamping itu satu paket yang dimasukkan ke dalam jasad kita ya. Ketika sudah meninggal itu baru nanti akan sendiri-sendiri menghadapi keadilannya sendiri-sendiri ya, seperti itu. Jadi intinya tadi ya, ilmu itu semuanya banyak ilmu Allah itu juga banyak, ilmu yang kita tidak ketahui juga banyak, ilmu yang menyesatkan itu juga ada. Intinya ibadah itu yang sungguh-sungguh ataupun niat yang penting itu ditata karena Allah Ta'ala, jadi bukan karena materi atau banyaknya pengikut atau ini juga itu kalaupun tidak ada besitan karena Allah itu nanti banyak yang dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa jin, siluman dan bangsa-bangsa iblis ya. Jadi kesimpulan tadi ada yang menjadi suatu apa itu namanya, intinya itu dari leluhurnya dari pondok itu ketidaktahuan ingin mempunyai suatu pondok itu melakukan amalan wirid ya, entah itu benar apa tidak, intinya dimanfaatkan atau masih tersambung, pastinya bukan tersambung, maksudnya dimanfaatkan oleh bangsa iblis lah ya, mungkin karena niatnya belum pas ataupun salah apa cara pengamalannya itu saya juga tidak tahu. Intinya keterangan dari mediumisasi tadi seperti itu, banyak yang belum bisa disempurnakan karena perjanjian-perjanjian dari orang tuanya, entah itu keilmuan ataupun entah itu perjanjian pesugihan atau apa ya, intinya saya juga tidak tahu itu semuanya. Tadi keterangannya juga seperti itu. Intinya kalau misalkan ya ini di dalam mediumisasi kali ini tidak mewakili kebenarannya, semuanya itu buat introspeksi diri. Ya, semuanya ambil manfaatnya saja, ambil yang segi positifnya saja, yang negatif itu semuanya dibuang. Jadi apabila terjadi kebenaran itu semuanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin cukup dari mediumisasi kali ini. Terima kasih juga yang sudah menonton channel kami. Saya mohon dukungannya juga seterusnya. Ya, apabila cara penyampaian kami, tingkah laku kami atau kata-kata kami yang kurang berkenan atau tidak sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri pada topik hidayah. Semua salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.